Kesehatan Republik Indonesia memiliki berbagai lokasi wisata yang dapat dikunjungi dan dinikmati oleh masyarakat luas. Lokasi tersebut berada di kota Surabaya, Tawangmangu, Salatiga, dan Ciamis. Bukan sembarang lokasi wisata tentunya. Wisata dimaksud ditujukan untuk menarik minat masyarakat terhadap dunia kesehatan. Masyarakat diharapkan dapat mengakses dan memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Wisata dikemas secara edukatif dengan memberikan pengetahuan, pendidikan, dan pemahaman berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus sebagai sarana rekreatif. Wisata ilmiah jamu. Obat tradisional asli Indonesia adalah jamu. Jamu dihasilkan dari berbagai tanaman obat yang banyak terdapat di Indonesia. Jumlahnya ribuan, hingga Indonesia disebut sebagai salah satu kawasan mega biodiversity. Salah satu yang mengembangkan jamu untuk pengobatan yang didasarkan atas hasil riset yang dapat dibuktikan secara ilmiah adalah Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Badan Litbang Kesehatan melalui program saintifikasi jamu. Lembaga ini turut pula mengembangkan wahana wisata ilmiah jamu. Wisata ilmiah kesehatan jamu merupakan bagian dari wisata kesehatan tradisional Indonesia. Wisata kesehatan tradisional Indonesia itu adalah juga bagian dari health tourism atau wisata kesehatan secara utuh. Wisata kesehatan ilmiah jamu di Tawangmangu ini ditujukan atau mempunyai makna untuk mempromosikan jamu ke dalam pelayanan kesehatan formal dan juga untuk mempromosikan bahwa manfaat jamu bisa untuk membuat masyarakat itu mandiri sehat dengan memanfaatkan jamu yang aman dan berkhasiat. Lokasi di Jalan Raya Lawu nomor 11 Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional Badan Litbang Kesehatan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung program wisata ilmiah yang meliputi etalase tanaman obat seluas 1 hektar, Lawu Garden terdiri dari subtropik garden, aromatic garden, dan agronatura medica, koleksi herbarium, museum tanaman obat dan obat tradisional, koleksi benih TO, etalase bibit TO, dan bank ekstrak dan minyak atsiri tanaman obat. Objek-objek wisata ilmiah lainnya dapat dimanfaatkan yaitu koleksi tanaman obat, kebun koleksi seluas 1,5 hektar telah dirilis sejak tahun 1948. Digunakan untuk koleksi dan pelestarian, baik tanaman yang diperoleh dari seluruh wilayah Indonesia maupun dari luar negeri. Sampai saat ini, koleksi yang dihimpun lebih dari 950 spesies tanaman obat. Koleksi spesimen. Tersedia berbagai macam herbarium tanaman obat yang menampilkan awetan bagian-bagian tanaman obat. Mini bank ekstrak. Bermacam sediaan ekstrak tersimpan dalam bentuk sediaan cair dan kering. Jadi kunjungan kami dari FKUNS ke B2P2 TOOT ini tujuannya untuk memperkenalkan kepada mahasiswa bagaimana fungsi jamu, lalu pembuatan jamu, lalu saintifikasi jamu itu seperti apa, lalu penggolongannya seperti apa. Setelah itu, manfaatnya sangat banyak karena biasanya kita diajarkan praktek-praktek atau skill-skills yang lebih klinis, tapi di sini juga bisa kita mengetahui bahwa obat-obatan itu tidak saja dari bahan kimia, tapi juga bisa dari bahan alami seperti ini. Jadi tumbuhan, bermacam-macam tumbuhan di sini kita diperkenalkan fungsinya seperti apa, manfaatnya seperti apa, lalu pengolahannya supaya bisa dipergunakan menjadi obat itu seperti apa. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu ini terdapat divisi Rumah Riset Jamu.
Rumah Riset Jamu Hortus Medicus ini dikenal sebagai tempat destinasi untuk wisata kesehatan jamu di Indonesia dan merupakan satu-satunya yang memberikan pelayanan kesehatan di bidang jamu. Kami memiliki peran sebagai tempat untuk penelitian dan pengembangan jamu, di mana tujuan kami adalah untuk memberikan bukti ilmiah kepada pasien-pasien yang akan kami teliti untuk memberikan bukti ilmiah terhadap jamu-jamu di Indonesia. Selain itu, kami juga menjadi tempat untuk pelatihan bagi dokter dan apoteker saintifikasi jamu. Pada suatu saat nanti, kami bercita-cita agar masyarakat banyak mengenal jamu di Indonesia, khususnya para kalangan praktisi kesehatan, yaitu dokter dan apoteker, mampu untuk menggunakan jamu. Nah, di saat pada akhir nanti, tujuan kami adalah jamu bisa menjadi tamu terhormat di negara lain dan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Laboratorium Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional merupakan sarana penelitian yang juga dapat dilihat sebagai objek wisata ilmiah. Di dalam laboratorium ditampilkan alur kegiatan standarisasi tanaman obat, produksi ekstrak dan minyak atsiri, produksi bibit secara kultur jaringan dan identifikasi mikroskopis tanaman obat dan senyawa aktif dari ekstrak. Perpustakaan. Pelayanan perpustakaan meliputi penyediaan ruang baca, layanan peminjaman, layanan referensi dan penelusuran pustaka. Koleksi pustaka baik dalam dan luar negeri serta hasil-hasil penelitian tersedia di perpustakaan ini. Gift Shop. Gift Shop menyediakan produk hasil riset antara lain buku-buku hasil penelitian, proceeding seminar, produk siap pakai, misalnya minuman kesehatan, perawatan kulit, bedak dan sabun, lilin aromaterapi, cedera mata, dan lain-lain. Tujuan utama dari wisata ilmiah kesehatan jamu adalah untuk mempromosikan program Kementerian Kesehatan, yaitu dengan saintifikasi jamu, penelitian berbasis pelayanan, untuk menghasilkan jamu yang aman, berkhasiat, dan bermutu, sehingga masyarakat luas dapat memanfaatkan jamu yang sudah aman, berkhasiat, dan bermutu tadi untuk menjaga kesehatan dan juga untuk upaya penyembuhan. Di Tawangmangu ini, di Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional, bisa dibagi beberapa segmen atau beberapa destinasi. Yang pertama adalah destinasi wisata kesehatan jamu di bagian hulu. Di bagian hulu ini, destinasi yang saya kira ini merupakan satu-satunya di Indonesia sementara adalah kekayaan yang ada di etalase tanaman obat, yaitu kekayaan berbagai spesies tanaman obat, kira-kira 1.100 spesies. Kemudian yang kedua adalah kebun produksi tanaman obat di 4 ketinggian, yaitu ketinggian yang paling tinggi sekitar 1.700 sampai 2.000 meter, kemudian yang di tengah 1.000 sampai 1.100, di tengah bawah adalah 400 sampai 600, kemudian di paling rendah 100 sampai 150-an. Kemudian yang kedua adalah destinasi di bagian hilir. Destinasi di bagian hilir ini adalah rumah riset jamu, di mana pasien sebagai subjek penelitian sekitar 150 sampai 200 orang per hari. Kemudian juga selain itu ada semacam wisata kebugaran. Dalam hal ini adalah untuk mencapai quality of life atau wellness. Itu bisa melalui dengan stone therapy, kemudian juga pijat tradisional dalam hal ini. Selain itu, masyarakat juga bisa mengunjungi museum jamu. Kemudian juga di sana juga ada Cinema Phytomedica, di mana masyarakat bisa mempelajari melalui film-film pendek, baik itu pelatihan maupun kunjungan-kunjungan seperti halnya kunjungan
presiden, menteri, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan dari wisata kesehatan jamu ini, yang pertama adalah bagaimana pembelajaran masyarakat terhadap pemanfaatan tanaman obat dan jamu agar supaya masyarakat mandiri untuk sehat. Yang kedua adalah bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan memanfaatkan jamu sebagai pilihan dari pasien untuk mencari penyembuhan terhadap penyakitnya. Kemudian yang ketiga adalah dengan tanaman obat itu bisa kita mandiri terhadap bahan baku obat modern. Yang kelima adalah bagaimana kita turut serta melestarikan tanaman obat yang sudah langka. Dan yang terakhir adalah bagaimana dengan tanaman obat dan jamu ini kita bisa meningkatkan pendapatan baru rumah tangga. Artinya, dengan tanaman obat, bagaimana petani menanam tanaman obat, bagaimana mereka membuat suatu kemasan-kemasan hasil dari tanaman obat seperti minuman instan, sabun sehat, lilin aromaterapi, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu celah bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan. Model wisata seperti ini dikenal sebagai wisata ilmiah. Kawasan wisata ilmiah dikelola oleh Badan Litbang Kesehatan. Saat ini sudah banyak masyarakat yang mengakses, tidak hanya kalangan pendidikan seperti dosen, mahasiswa, maupun peneliti, bahkan tenaga kesehatan, tapi juga oleh masyarakat umum. Tadi kita sudah mengunjungi wisata ilmiah jamu. Selanjutnya, mari kita telusuri keunikan dan koleksi dari Museum Kesehatan yang terletak di kota Surabaya. Museum Kesehatan Dr. Adiatma MPH. Museum Kesehatan ini terletak di Jalan Indrapura nomor 17 Surabaya. Museum dikelola oleh Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Litbang Kesehatan. Museum ini didirikan sebagai wadah untuk mengamankan dan memelihara warisan sejarah bangsa, khususnya di bidang kesehatan dan kedokteran, seperti untuk melestarikan berbagai peralatan kesehatan yang pernah dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Fasilitas museum yang dapat dikunjungi masyarakat mencakup berbagai koleksi yang dapat dibagi ke dalam kesehatan budaya, kesehatan sejarah, dan kesehatan ilmiah. Koleksi yang terdapat di dalam kesehatan budaya adalah sasana bencana, sasana genetika, sasana reproduksi, sasana penyembuhan tradisional, sasana kaligrafi. Koleksi yang terdapat di dalam kesehatan sejarah adalah prasasti, sasana Dr. Adiatma MPH, sasana sejarah instansi, sasana pendidikan dan organisasi, sasana alat non-medis, sasana reproduksi, sasana alat medis. Permulaannya tidak ada niat untuk membuat suatu museum, tapi hanya upaya untuk mengamankan barang-barang peninggalan dulu sewaktu Pusit ini dibangun, yaitu tahun 1951. Tapi karena barang-barang itu tidak berkembang, kita punya niatan untuk memperluas, yaitu dijadikan suatu museum. Nah, karena sifatnya museum, maka standarnya juga harus standar museum, yaitu dengan segala macam itu. Tapi kendalanya adalah museum ini tidak ada di dalam jajaran institusi. Jadi kita harus mengembangkan museum ini secara pribadi. Tanpa bantuan dari dinas, maka kita hubungi dengan museum-museum lain, orang-orang, masyarakat, dan segala macam itu. Dan dengan bantuan mereka, kita bisa mendirikan museum kesehatan yang tadinya belum seperti ini, hanya 2 kamar. Setelah banyak-banyak dapat tinjauan dari pejabat-pejabat, mereka ketarik, ada sedikit bantuan, berkembang lagi. Akhirnya kita
ngotok, tidak bisa berkembang lagi, lalu kita jual. Museum itu dulu namanya Museum Haryadi. Tapi kalau kita jual, ya semuanya harus dijual. Kita jual ke Jakarta, disetujui, dapat anggaran, dan diganti nama dengan Museum Adiatma. Koleksi yang terdapat di dalam kesehatan ilmiah adalah sasana daur ulang, sasana flora dan fauna, sasana kedokteran, sasana inovasi, sasana fenomena, sasana falsafat, pusat humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat Badan Litbang Kesehatan. Selain mengembangkan museum, juga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menggunakan berbagai fasilitas kesehatan lainnya, seperti laboratorium obat tradisional, pengobatan akupuntur, dan tenaga dalam. Fasilitas tersebut dapat diakses dan digunakan masyarakat sebagai upaya pencarian pengobatan alternatif komplementer. Selain itu, perpustakaan memiliki koleksi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, prosiding, serta majalah, membuka kesempatan kepada masyarakat untuk dapat pula mengaksesnya. Cukup banyak koleksi yang tersedia. Saat ini, banyak digunakan oleh kalangan pendidikan seperti mahasiswa dan dosen, peneliti. Namun, ada juga masyarakat yang menggunakan sebagai salah satu upaya mencari informasi yang dibutuhkan. Bagaimana? Masih belum puas? Masih ada beberapa wisata ilmiah, salah satunya yang terletak di Jalan Hasanuddin 123, Salatiga, Jawa Tengah. Wisata ilmiah ini dikenal sebagai wahana dunia vektor dan reservoir penyakit yang dikembangkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan B2P2 Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga. Wahana Dufer merupakan pusat dokumentasi, informasi, spesimen, serta display atau peragaan ekobionomi, pengendalian vektor dan reservoir di Indonesia. Tujuan didirikannya Dufer adalah menjadi pusat informasi, dokumentasi, dan peraga ekobionomi tentang pengendalian vektor dan reservoir penyakit. Menjadi wahana wisata ilmiah guna memasyarakatkan cara pencegahan penyakit bersumber vektor dan reservoir penyakit. Memacu kreativitas kalangan peneliti dan masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan metode inovatif pengendalian vektor dan reservoir penyakit. Wahana ilmiah dunia vektor dan reservoir penyakit yang biasa kami sebut dengan wahana ilmiah Dufer didirikan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, kemudian para dunia kalangan ilmiah maupun juga para pemangku kebijakan. Edukasi yang dapat kami berikan kepada masyarakat terutama adalah mengenalkan mengenai apa yang dinamakan dengan vektor dan reservoir penyakit serta penyakit-penyakit apa saja yang dapat ditimbulkan oleh vektor dan reservoir tersebut berikut dengan kondisi yang ada di Indonesia saat ini, baik kepada tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi dan juga bisa digunakan untuk pemahaman mengambil tingkat pasca sarjana. Sementara bagi pemangku kebijakan, wahana ilmiah Dufer menyiapkan data dan informasi terkait mengenai pengendalian vektor dan reservoir dalam bentuk SOP, pedoman, alat-alat kesehatan yang merupakan produk-produk inovasi, serta juga metode-metode baru yang dapat digunakan untuk pengendalian vektor dan reservoir penyakit. Masyarakat dapat menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan pengelola. Salah satunya, menikmati tayangan film profil dan kegiatan B2P2VRP. Selain itu, dapat melihat display peta resistensi vektor terhadap insektisida, display penyebaran vektor malaria di Indonesia, koleksi vektor dan reservoir penyakit, visualisasi alat dan bahan penelitian, pengendalian vektor dan reservoir penyakit, diorama survei entomologi dan reservoir, taman pengendalian hayati, serta gerai Dufer. Selain Dufer,
Masyarakat dapat pula mengakses berbagai sarana dan prasarana yang ada di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan B2P2, Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga. Beberapa fasilitas lain yang dapat dimanfaatkan seperti perpustakaan dan jaringan informasi. Masyarakat dapat menggunakan fasilitas online Public Access Catalog atau OPAC, bank data dan data dasar penelitian B2P2 VRP, e-jurnal untuk dalam dan luar negeri, publikasi ilmiah seperti jurnal Vektora, Atlas Vektor, dan modul SIG, termasuk juga gedung pelatihan dan asrama. Ada juga beberapa laboratorium yang bisa diakses dan dimanfaatkan masyarakat secara terbatas, seperti laboratorium biologi molekuler dan imunologi, mikrobiologi, pengendalian hayati dan lingkungan, serta reservoir penyakit. Ada juga insektarium dan greenhouse. Di wahana ilmiah Dufer antara lain adalah kami memiliki wahana ilmiah indoor dan kami juga memiliki wahana ilmiah outdoor. Pada wahana ilmiah outdoor, kami menyediakan edukasi berupa bentuk-bentuk pengendalian secara hayati, baik dengan menggunakan bakteri yang ada di Indonesia maupun menggunakan beraneka ragam vektor dan reservoir yang ada juga di Indonesia. Baik menggunakan bakteri yang ada di Indonesia maupun menggunakan hewan dan tanaman yang ada di Indonesia. Hal ini sangat penting karena ini merupakan edukasi bagi masyarakat bagaimana memanfaatkan kekayaan alam Indonesia baik secara hayati untuk pengendalian vektor dan reservoir penyakit. Kawasan wisata ilmiah lain yang dikembangkan oleh Badan Litbang Kesehatan terletak di Ciamis, tepatnya di Jalan Raya Pangandaran, kilometer 3, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Wisata ilmiah yang dikembangkan oleh Lokalitbang P2B2 Ciamis menyajikan kombinasi antara peningkatan pengetahuan pendidikan dan wisata. Teater nyamuk dilengkapi dengan museum nyamuk dan ruangan kelas atau pertemuan. Didirikan sebagai bagian dari upaya mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan pengetahuan dan hasil penelitian. Diharapkan, wisata ilmiah Lokalitbang P2B2 Ciamis dapat menjadi pilihan dalam meningkatkan pengetahuan di bidang pengendalian penyakit bersumber binatang sekaligus berekreasi. Selamat datang di Lokalitbang P2B2 Ciamis. Di Lokalitbang ini kita meluncurkan sebuah program yang disebut Wisata Ilmiah Litbangkes, yaitu salah satu program untuk mensosialisasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan di sini. Dalam menyelenggarakan wisata ilmiah ini adalah agar yang kami sampaikan, informasi ilmiah itu bisa dikemas dalam bentuk yang menarik. Untuk melaksanakan itu kami punya fasilitas yang kami beri nama pertama museum nyamuk, yaitu untuk mengkoleksi nyamuk-nyamuk yang hasil penelitian kami. Kemudian juga sinema untuk memutar film dokumenter tentang nyamuk. Kemudian kita juga punya kebun yang kami beri nama Tompen atau tanaman obat malaria dan pengusir nyamuk. Kemudian kita juga punya insektarium atau dalam bahasa awam disebut peternakan nyamuk. Dengan wisata ilmiah ini kami ingin menyajikan info-info ilmiah tapi dalam bentuk yang menarik, dalam bentuk yang mudah diterima sehingga data atau informasi kami bisa dapat diimplementasikan oleh masyarakat pengguna, baik itu pengelola pemberantasan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk maupun masyarakat umum, masyarakat luas ataupun para mahasiswa dan adik-adik pelajar. Maksudnya apabila di kemudian hari mereka dewasa, mereka sudah memahami itu tentang nyamuk, memahami bagaimana bahayanya dan memahami bagaimana cara memberantasnya, dan yang paling penting adalah mau melaksanakannya untuk menghindari di masa depan penyakit
bersumber binatang, khususnya malaria, demam berdarah dan cikungunya maupun filaria itu bisa berkurang di Indonesia ini. Sebab sekarang ini penyakit tersebut masih banyak, khususnya demam berdarah yang banyak di kota-kota besar, dan juga sekarang sudah mulai banyak ke wilayah pinggiran, dan juga malaria yang ada di sekitar pantai dan maupun pemukiman yang kumuh, serta filaria dan cikungunya. Dengan program ini kami mengajak seluruh warga untuk mari sama-sama mempelajari kebiasaan nyamuk, mempelajari kebiasaan penularan penyakit ini untuk nanti kita bisa mencegahnya. Sudah kita selesaikan rangkaian perjalanan ilmiah. Ternyata begitu banyak yang dihasilkan oleh Badan Litbang Kesehatan. Terdapat manfaat yang dapat digunakan oleh masyarakat. Tidak hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi di dalamnya juga syarat akan rekreasi yang menghibur. Sebuah pilihan perjalanan yang mengasihkan. Terserah Anda untuk memanfaatkannya atau tidak. Yang terpenting, sarana edukatif dan rekreatif telah tersedia. Salam sehat Indonesia!